Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Kome Aprilia. Pemirsa, Surabaya sudah sangat lama dikenal sebagai kota ramah anak dan perempuan. Bahkan di tahun 2024, Surabaya juga mendapat penghargaan dengan predikatnya sebagai kota layak anak dan perempuan. Namun seperti apa kondisi Surabaya saat ini mengingat masih banyak pelecehan terhadap anak dan juga perempuan di kota Surabaya? Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ajeng, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak Kome. Oke, kita sebagai perempuan ya Bu ya. Betul. Kita bicara Surabaya yang ramah anak dan juga ramah perempuan gitu. Bahkan kota ramah anak ini juga sudah diakui di UNICEF kalau nggak salah Ibu, benar ya? Betul. Dan banyak juga penghargaan yang didapat oleh kota Surabaya dengan predikatnya kota ramah anak dan perempuan. Tapi kita tidak menutup mata bahwa sebenarnya di kota Surabaya ini masih banyak kasus pelecehan terhadap anak dan juga perempuan. Nah, sebenarnya gimana Bu kondisi Surabaya saat ini dengan predikatnya kota layak anak dan perempuan, tapi masih ada juga kasus pelecehan terhadap anak dan perempuan? Iya, kota Surabaya sebagai kota yang ramah perempuan dan ramah anak, makanya kita mempunyai cita-cita minim ataupun tidak ada kasus kekerasan perempuan dan juga kasus kekerasan anak. Tetapi pada saat berjalannya tahun, nah ternyata masih ada kasus kekerasan atau bahkan yang disampaikan Mbak Kome, pelecehan terhadap perempuan ataupun anak. Nah, ini kan kita melihat dari dua sisi hal yang berbeda. Yang pertama, apakah memang kasus itu sudah lama tapi barusan ketemu, barusan diketemukan dengan adanya tergiatkan kota layak anak dan juga kota ramah perempuan, ataupun yang kondisi yang kedua atau malah meningkat karena memang tantangan digital supaya banyak sekali para warga masyarakat yang semakin meningkat tingkat pelecehannya terhadap perempuan dan juga anak. Dan dua hal tersebut tetap kita minta dari pemerintah kota supaya bisa meminimalisir, melakukan pencegahan. Dan di samping kita juga tetap terus meningkatkan sosialisasi dan juga penyuluhan supaya yang memang ada kasus kekerasan boleh melapor, harus wajib melapor karena kita mempunyai banyak sekali sarana prasarana untuk menyembuhkan ataupun mengobati yang menjadi korban kekerasan ataupun pelecehan perempuan dan juga anak. Baik, kalau kita bicara kota layak anak dan perempuan, apakah saat ini pemerintah kota Surabaya maupun DPRD kota Surabaya itu sudah mempunyai sebuah program begitu untuk supaya para korban ini melapor atau minimal kalau tidak berani melapor ya curhat aja dulu begitu. Biasanya kalau korban ini sebagai korban biasanya takut untuk melapor karena memang akan ada sanksi sosial meskipun dia sebagai korban, tapi pasti oh ini yang kemarin dilecehin, kan itu sanksi sosial yang akhirnya membuat si korban ini malu begitu, akhirnya udah nggak usah lapor deh daripada malu begitu Bu. Ada nggak sih Bu program-program begitu? Ya, sebenarnya banyak sekali ya yang diupayakan oleh pemerintah kota dan juga DPRD Kota Surabaya. Salah satunya juga menambahkan call center supaya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus pelecehan seksual dan sebagainya baik pada perempuan dan anak segera bisa tertangani dengan tanpa takut melapor. Jangan sampai disampaikan oleh Mbak Kome tadi, bahkan korban saja mendapatkan sanksi. Kan harusnya menjadi sanksinya pelaku. Ya, ini kan menjadi momok juga dan jangan sampai itu terjadi di Kota Surabaya. Karena itu kita bersama-sama Dinas DP3A mengajak peran serta para ibu-ibu PKK ya yang berperan serta supaya meningkatkan sosialisasi mengenai keamanan dan juga keharmonisan bahkan ketahanan keluarga itu seperti apa. Salah satunya juga harus mau melapor jika memang terjadi kekerasan, kemudian juga melihat dan peduli kepada tetangga kanan kirinya kalau memang terlihat seperti ada kasus kekerasan penelantaran ekonomi, contohnya suaminya jarang pulang atau sebagainya. Ini harus tetap bisa kalau tidak mau bercurhat kepada tetangga ataupun PKK setempat,
diberikan nomor telepon. Kemudian kita juga ada namanya UPTD untuk kasus kekerasan perempuan dan juga anak, supaya warga juga tetap bisa ke sana konsultasi kepada psikolog yang memang kita sudah tugaskan di UPTD korban kekerasan perempuan dan anak. Oke, baik. Bagaimana sebenarnya caranya yang bisa ditawarkan oleh DPRD Kota Surabaya juga pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi agar korban ini tidak mendapatkan sanksi sosial yang terlalu galak mungkin ya untuk korbannya, karena memang sebenarnya sanksi sosial ini harusnya didapati oleh pelakunya, bukan korbannya. Tapi ya kita tidak bisa menutup kenyataan bahwa memang yang terjadi netizen Surabaya ini masih seperti itu begitu, Bu. Ada apa, Bu? Pendampingan atau bagaimana begitu untuk para korban ini supaya ketika dia punya tekad untuk melapor, dia juga merasa dilindungi begitu. Ya, itu sangat penting sekali. Jadi korban ini pada saat melapor tidak hanya mendapatkan pelindungan rumah aman ya, contohnya UPTD di Kota Surabaya, tapi juga pendampingan secara hukum. Jadi disampaikan oleh Mbak Kome, kita tidak hanya sendiri sebagai pemerintah Kota Surabaya, kita juga bekerja sama dengan para LSM yang memulai bantuan hukum supaya tetap bisa mengkawal sejauh mana ini bisa dilindungi ataupun bahkan bisa pelaku ini bisa mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi yang jelas kita tetap terus membuka bahwa mengenai kasus permasalahan dalam rumah ini kan menjadi suatu polemik. Kadang kita melihatnya suatu yang sudah kekerasan, tapi yang dari pihak korbannya masih belum. Nah, ini kita tetap harus melakukan pendampingan dan juga pengawasan. Karena itu kita bekerja sama dengan RT, RW dan juga PKK setempat supaya juga ikut mengawasi para korban-korban yang memang sebelumnya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, perempuan ataupun anak. Jadi memang butuh apa ya, Bu, sebuah keberanian begitu ya, Bu ya, dari para korban ini untuk mau melapor. Dan butuh pendampingan juga dari pihak pemerintah maupun DPRD untuk mendampingi dan melindungi begitu, supaya korban ini tidak merasa terintimidasi dan sanksi sosialnya juga tidak begitu terasa. Tapi kalau kita melihat kota ramah anak dan perempuan, tidak hanya pelecehan tapi juga kenakalan terhadap anak-anak di Kota Surabaya. Kenakalan ini kan macam-macam sebenarnya. Kenakalan bisa, kalau zaman saya sekolah dulu mungkin kayak trek-trekan, kemudian ribut antar sekolah, begitu, tawuran, begitu, Bu. Sampai detik ini, bagaimana kondisi anak-anak di Kota Surabaya? Masih adakah hal-hal seperti itu yang terjadi di Kota Surabaya, Bu? Iya, masih ya. Masih ada. Kita nggak boleh ngomong namanya juga anak-anak, pasti akan melewati sesi seperti itu. Tapi yang jelas kita harus tetap menggalakkan keamanan, sehingga kemarin pada saat awal tahun wali kota juga sudah menggagas jam malam ya, supaya memastikan anak-anak tidak ada yang berkeliaran di luar jam malam. Anak-anak difungsikan sebagai anak yang punya hak belajar, tidur 8 jam, sehingga jam 10 malam dikatakan harus dalam pengawasan orang tua dalam kondisi tidur, harapan seperti itu. Sehingga kita kemarin juga menurun untuk yang terjaring di Satpol PP untuk anak-anak, dan juga diharapkan nanti ke depannya bisa berlaku secara masif, mengurangi apa tuh tadi namanya kan tawuran dan juga trek-trekan tuh. Ya, seperti itu. Oke, berarti pemberlakuan jam malam yang sudah diperlakukan mulai tahun kemarin kalau nggak salah ya, Bu, ya, oleh Wali Kota Surabaya ini memang saat ini sudah terlihat hasilnya begitu. Bahwa anak-anak ini sudah mulai pulang sesuai dengan jam malamnya supaya tidak terjaring Satpol PP, dan ini menjadi peringatan dan bukan hanya gertakan aja ya, Bu ya, dari pemerintah Kota Surabaya. Karena memang ketika anak-anak masih berkeliaran di atas jam 8 malam, itu memang benar-benar langsung diangkut oleh Satpol PP begitu? Jamnya jam 10 malam. Jam 10, dan ini yang menarik lagi adalah ini bukan fungsinya dialihkan kemudian dihukum anaknya, bukan. Jadi pemerintah kota tidak melakukan hukuman terhadap anak yang terjaring jam malam, tapi lebih kepada orang tuanya dipanggil kemudian disampaikan supaya nanti anaknya ini benar-benar bisa dididik seperti apa. Apakah memang anaknya berkeliaran
malam-malam hari kehendak pribadi atau malah disuruh orang tua atau memang tidak ada pengawasan dari orang tua. Nah, ini bisa dicatatkan kemudian dikembalikan lagi ke RT RW setempat supaya nanti yang mengawasi tidak hanya keluarga tapi juga lingkungan setempat bersama dengan pastinya kelurahan dan kecamatan yang bertanggung jawab di wilayah masing-masing, supaya harapan ini kita juga benar-benar bisa mengurangi angka-angka kenakalan anak di kota Surabaya. Baik, nah kalau kita bicara Surabaya kota ramah anak dan juga perempuan, ini bahasanya masih banyak sekali, tidak hanya jam malam untuk anak-anak, tapi mungkin nanti kita juga akan berbicara bagaimana perlindungan terhadap perempuan di kota Surabaya. Saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya dan juga Bu Ajeng dan kita masih membahas tentang Surabaya kota ramah anak dan perempuan. Nah kalau kita bicara ramah anak ini juga ada kaitannya dengan Sitalas Bu ya. Sistem informasi kota layak anak Surabaya. Oke. Mungkin banyak juga pemirsa di rumah yang belum banyak yang tahu apa sih Bu sebenarnya Sitalas ini. Bisa dijelaskan? Iya. Sitalas ini salah satu inovasi dari pemerintah kota Surabaya supaya memastikan anak-anak kota Surabaya yang memang kita sebagai predikat kota layak anak secara 6 kali berturut-turut ini benar-benar bisa meningkat pelayanan kebutuhan anak. Dengan adanya Sitalas ini, aplikasi khusus ataupun website khusus supaya bisa menjangkau anak-anak. Jadi kita menciptakan platform supaya anak-anak ini sendiri bisa masuk, juga bisa menggunakan media tersebut untuk menyampaikan unek-uneknya, harapannya mengenai minimal apa sih yang akan terjadi di kota Surabaya selanjutnya. Entah itu permasalahan, ataupun pembangunan, ataupun cita-cita lainnya yang memang dirasakan oleh anak-anak kota Surabaya. Baik. Jadi intinya adalah Sitalas ini website begitu Bu, mungkin website untuk anak-anak di Surabaya bisa menyampaikan aspirasinya begitu. Oh, dan ini bisa diakses untuk seluruh warga kota Surabaya. Ya, jadi Sitalas ini bisa diakses dengan NIK anak-anak kota Surabaya. Ini kan pastinya diperlukan pendampingan orang tua. Ini kita juga mengharapkan orang tua ini juga melihat bahwa Sitalas ini berfungsi melihat apa sih yang ingin aspirasi anak-anak seperti apa, baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan perkampungan, ataupun lingkungan rumah, ataupun bahkan masa depannya seperti apa. Contohnya, kota Surabaya dinilai oleh anak-anak kota Surabaya mungkin kurang untuk skateboardnya ataupun lapangannya. Nah, ini kita jadi PR pemerintah kota Surabaya supaya menambahkan dan juga memenuhi aspirasi anak-anak ke depan. Nah, sebenarnya seberapa efektif menurut Ibu Sitalas ini untuk anak-anak di kota Surabaya? Apakah ini cukup menjawab kebutuhan anak-anak di kota Surabaya dengan hadirnya Sitalas ini, Bu? Ya, ini Sitalas ini harusnya bisa menjawab, tapi kita tetap terus mendorong pemerintah kota Surabaya tidak hanya menampung aspirasi, tapi juga bisa membuat ataupun memastikan impian anak-anak itu juga terrealisasi seperti itu. Contohnya mungkin di wilayah lainnya kurang ya. Kita kan di kota layak anak kan harus ada FAS ataupun forum anak Surabaya itu di setiap kelurahan. Dengan adanya Sitalas ini tidak hanya menjangkau setiap kelurahan tapi menjangkau setiap individu baik di RT RW anak-anak di kota Surabaya. Nah, ini diharapkan juga bisa menumbuhkan rasa peduli anak-anak kepada anak-anak lainnya, tahu kondisinya, mungkin tidak hanya melulu media sosial ataupun digital, tapi juga apa sih cita-citanya untuk kota Surabaya seperti apa, baik secara komposisi wisata, komposisi olahraga, dan sebagainya. Tapi yang jelas ini adalah tahun pertama, tahun 2025, kita akan kedepannya akan mengevaluasi aspirasi mana saja yang sudah direalisasikan oleh pemerintah kota Surabaya. Baik, dari sisi pengawasan sendiri yang dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya, bagaimana DPRD ini bisa mengawasi Sitalas programnya pemerintah Kota Surabaya ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, Ibu? Iya,
kita mengawasinya sejauh mana situasi ini dioperasikan oleh banyak anak di kota Surabaya. Anak kota Surabaya mungkin totalnya 900.000 ya, dari jumlah total penduduk. Nah, sejauh mana yang sudah menjadi user oleh para sitalasi tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana aspirasi itu benar-benar bisa ditampung oleh pemerintah kota Surabaya. Tentu saja kita akan mengembangkan oleh apa saja yang sudah sesuai ataupun yang sudah terrealisasi oleh pemerintah kota Surabaya. Oke, baik. Berarti dengan kata lain, Sitalas ini juga bisa menjadi tempat untuk anak-anak melaporkan apabila terjadi kekerasan atau pelecehan begitu terhadap anak-anak ini. Dalam arti yang luas ini, platform ini bermacam-macam. Boleh juga sebagai tadi untuk melaporkan kasus yang ada di sekitarnya, atau bahkan memang ajang curhat. Istilahnya, saya ingin kedepannya lebih banyak wifi ataupun lebih banyak program event-event anak-anak yang musik-musik, bermacam-macam. Yang jelas ini adalah platform yang bisa mendekatkan antara anak-anak kota Surabaya dengan pemerintah kota Surabaya. Oke, baik. Untuk korban-korban pelecehan terhadap anak dan perempuan, ini pemerintah kota Surabaya kan sebenarnya juga sudah menyiapkan shelter atau rumah aman untuk mereka. Tapi sejauh mana atau seberapa banyak sebenarnya kapasitas dari rumah aman ini untuk menampung para korban pelecehan di kota Surabaya, Ibu? Ya, rumah aman di kota Surabaya ini memang kita kemarin upayakan pastikan meningkat terus secara sarana dan prasarana. Dan kita juga tidak ingin berdoa ya kalau memang penghuninya semakin banyak. Tapi yang jelas kita melihat di situ rumah aman ini ada dan memang menjadi rujukan sementara para korban kekerasan baik anak ataupun perempuan. Setelah itu pasti akan dikembalikan lagi kepada keluarga ataupun siapapun yang memang masih ada hubungan darat ataupun mau menampung orang tersebut seperti itu. Tapi yang jelas kita ada anggaran untuk bagaimana mereka makan dan minum dan juga pendampingan, guru moral ya, supaya juga mereka juga kuat dan tidak trauma kepada apa yang sudah dialami. Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang kekerasan terhadap anak, sebenarnya kekerasan ini tidak melulu kekerasan fisik begitu ya Bu ya, tapi bisa jadi bullying yang ada di sekolah. Nah ini kan berarti kekerasan atau pelecehan ini terjadi di sekitaran di dunia pendidikan begitu. Bagaimana caranya supaya, mungkin ada saran dari Bu Ajeng sebagai anggota DPRD Kota Surabaya untuk minimal mengatasi bullying yang ada di sekolah saja, karena kalau ada bullying, otomatis anak yang dibully ini, kalau anaknya kuat sih nggak masalah, mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya Bu ya. Tapi kalau anaknya tidak kuat secara mental, ini bisa sangat mempengaruhi kehidupan ke depannya. Bahkan ada yang tidak mau sekolah hanya karena habis dibully sama teman-temannya begitu. Ini bagaimana Ibu? Malah yang barusan kasus menarik malah membuat bom ya di sekolah. Iya, makanya itu karena habis dibully terus akhirnya bikin bom untuk balas dendam. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya yang buat bom itu memang udah di luar prediksi sebenarnya sih Bu ya. Sudah sakit trauma ya. Nah hal-hal seperti ini kan sebenarnya efek dari bullying yang tidak pernah bisa kita perkirakan begitu. Ya, banyak sekali efek dari bullying, tidak hanya tadi ya mental health, trauma yang harus mendapatkan perawatan khusus, pengobatan khusus dari tenaga yang terakreditas, tidak boleh hanya guru saja, guru BK harus hadir, psikolog juga harus hadir, orang tua pun juga harus ikut mendampingi. Tapi juga tadi ya tantangan digitalisasi tadi disampaikan juga oleh para pemimpin kita, jangan sampai anak ini mudah main digital, tidak bisa membedakan apa itu dunia maya dan juga dunia yang nyata, sehingga memancing ketidakpedulian antar siswa dengan siswa yang lain, sehingga banyak sekali, sehingga kita memang perlu mengajak peran serta, tidak hanya para guru kita kumpulkan untuk memerangi bullying, tapi juga anak-anak sendiri sebagai kader bullying, misalnya untuk memberantas bullying di sekolah masing-masing. Jadi kita kumpulkan anak-anak supaya memastikan dan juga melaporkan tidak ada bullying di kelas ataupun di sekolahnya. Karena memang ini akan berakibat fatal dan juga menimbulkan mental health ataupun trauma
panjang kan. Iya betul, baik. Nah kalau kita bicara tentang bullying di sekolah ini, saya masih banyak pertanyaan sih Bu, karena jujur bullying ini tidak terjadi belakangan ini aja, tapi sudah sangat lama terjadi. Tapi bagaimana sebenarnya DPRD Kota Surabaya dan juga pemerintah Kota Surabaya mengatasi bullying di sekolah ini? Nanti kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya Kome dan juga Ibu Ajeng, dan kita masih berbicara tentang Surabaya, kota ramah anak dan juga perempuan. Setelah tadi di segmen berikutnya Kome sudah membahas banyak sekali tentang anak, terutama anak-anak yang menjadi korban bullying di sekolah, yang sampai akhirnya di kasus terakhir beliau membuat bom untuk balas dendam begitu ya Bu ya. Karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang bullying, itu efeknya akan kemana-mana. Kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi mental health-nya dan apa dampak terbesarnya ketika kita membuli seorang anak begitu. Nah, kalau tadi anak-anak itu adalah bullying. Kalau perempuan ini kan banyak sekali. Kalau kita bicara perempuan berarti kan sudah masuk usia yang dewasa begitu ya Bu ya. Nah, apa sih Bu yang bisa dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya dan juga pemerintah Kota Surabaya minimal membuat program-program untuk para perempuan ini supaya perempuan ini bisa lebih berdaya sehingga ketika dia dilecehkan atau mendapatkan pelecehan itu mempunyai kekuatan untuk melapor begitu, karena biasanya yang tidak berani melapor ini adalah perempuan-perempuan yang tidak berdaya, yang hanya menjadi ibu rumah tangga. Kalau saya melapor nanti saya ditinggal suami saya gimana, kayak gitu kan Bu sebenarnya. Ada nggak sih Bu program-program untuk para perempuan ini, pemberdayaan perempuan terutama? Iya, selain program kita dari DPRD kita juga membuat peraturan. Kalau kita sampaikan tadi kota layak anak, kota ramah anak, kita sudah ada peraturan daerah perlindungan anak yang kemarin diperbarui tahun 2023 yang baru, hingga ada program Sitalas. Tapi yang untuk perempuan kita juga dari Bapemperda atau Badan Pembuat Perda kita juga sudah mengajukan peraturan daerah mengenai pemberdayaan dan juga pelindungan perempuan. Dan di dalam situ ada isinya mengenai bagaimana perempuan ini bisa mendapatkan pelindungan ataupun pendampingan pada saat terjadi kekerasan, tidak hanya di rumah ataupun bahkan tempat kerja. Benar-benar bisa mendapatkan perlindungan ataupun pendampingan oleh pemerintah Kota Surabaya dari sisi hukum ataupun bahkan rumah aman. Kemudian juga para pemberdayaan ya perempuan supaya berdaya lagi, tidak takut gitu. Kita sebenarnya juga ada di dalam Perda Perlindungan juga Pemberdayaan Perempuan, kita memasifkan perempuan untuk mendapatkan perbedaan, dan prioritas untuk mendapatkan pemberdayaan, baik dari sisi kelurahan dan juga kecamatan. Supaya selama ini kan hanya fokus pada pelatihan tenaga kerja, tapi tidak melihat dari gender, berapa banyak antara laki dan perempuan yang memperoleh pelatihan ataupun pemberdayaan kerja. Tapi dengan adanya perda tersebut, harapannya nanti benar-benar bisa lebih mendukung dan juga memprioritaskan pemberdayaan perempuan di Kota Surabaya dan juga lebih berkelanjutan. Baik, kalau kita bicara tentang pelecehan atau korban-korban para perempuan ini, biasanya kalau anak-anak tadi kan lebih ke mental health begitu ya Bu ya, tapi kalau perempuan ini mungkin lebih ke psikologisnya, jadi masalah psikologis pasca kekerasan begitu. Nah, apakah program-program yang sudah digagas oleh DPRD dan juga pemerintah Kota Surabaya ini sudah cukup untuk mengatasi minimal supaya para korban, para perempuan-perempuan ini bisa melupakan sejenak atau bahkan bisa sembuh begitu dari efek kekerasan yang sudah diterima begitu? Ya, memang permasalahan mental health ini menjadi momok ya. Kita selalu memastikan terpenuhnya sarana prasarana baik dari 63 puskesmas harus ada psikolognya. Kemudian dari rumah sakit baik Suwandi dan BDH harus bisa benar-benar memenuhi pelayanan dan juga peningkatan kualitas untuk mental health-nya baik dari sisi kedokteran ataupun nakes. Sehingga kita juga meminta pemerintah kota melakukan sosialisasi penyuluhan bahwa mental health ini tidak perlu malu mengakui, tapi lebih kepada
ayo kita cari jalan keluarnya, lakukan konsultasi kepada tenaga medis yang memang berpengalaman. Di puskesmas juga ada, rumah sakit juga tersedia, dan itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu malah berpikiran tidak malah beralih kepada pengobatan yang di luar medis. Harapannya sih kedepannya benar-benar tingkatkan sosialisasinya. Oke, baik. Sejauh ini menurut pengamatan dari Bu Ajeng sendiri sebagai anggota DPD Kota Surabaya, bagaimana para nakes terutama yang ada di puskesmas dan juga di rumah sakit milik pemerintah untuk menangani para korban-korban pelecehan ini tadi? Ya, memang sangat sulit. Contohnya kita ada kasus pelecehan. Dan ini pastinya dari pemerintah kota harus masif untuk melakukan pendampingan, menurunkan tenaga medisnya ke rumah para korban yang memang menjadi korban pelecehan. Jangan sampai anak tersebut malah menjadi putus asa, bunuh diri, seperti itu ya. Harapannya tidak menjadi seperti itu, sehingga tidak hanya dari tenaga kesehatan ataupun nakes, tapi juga tenaga pendidikan, supaya nanti kalau memang korbannya itu memang anak, nah tidak putus sekolah, tidak takut putus sekolah, baik itu lewat kejar paket dan sebagainya, supaya nanti bisa benar-benar siap dan juga bersosialisasi dengan normal. Oke, baik. Terakhir harapan Bu Ajeng, kalau kita bicara visi ke depan, sebenarnya seperti apa sih Bu wajah Surabaya yang ramah dengan anak, ramah dengan perempuan yang diharapkan oleh Bu Ajeng sendiri? Harapannya kota sebagai ramah perempuan dan ramah anak tidak lagi tabu untuk memperjuangkan untuk peduli terhadap perempuan dan anak. Dan setiap perempuan dan anak bisa mendapatkan haknya, baik itu secara hak untuk pendidikan, hak untuk memilih optionnya untuk masa depannya, sehingga kesemuanya pun bisa menghasilkan output outcome yang turun angka kekerasan, baik kekerasan seksual, kekerasan ekonomi untuk para perempuan. Dan untuk anak, ya pastinya kita ingin memastikan kota Surabaya ini ramah anak. Baik tidak perlu ada CCTV, tapi semua warga kota Surabaya bisa tetap peduli dan menjaga anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang baik untuk masa depan bangsa. Dan kita tetap terus mengingatkan pemerintah kota supaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana prasarana, baik rumah aman ataupun para SDM-nya, karena mau tidak mau ini namanya kasus, sehingga kita harus siap untuk proses penyembuhan ataupun kuratif pengobatannya. Baik, semoga kedepannya Surabaya yang layak dengan anak dan perempuan ini benar-benar bisa terwujud, dan sebagai perempuan dan juga anak-anak yang mungkin saat ini sudah mengalami pelecehan tapi tidak berani melapor, sebaiknya nggak apa-apa melapor, begitu ya Bu ya, karena nanti pemerintah kota Surabaya juga pasti akan melindungi, bahkan secara hukum akan dibantu, dan itu juga pastinya akan mengurangi kasus pelecehan dan juga kekerasan terhadap anak dan perempuan di kota Surabaya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Komeng. Semoga Surabaya ini semakin baik, begitu ya Bu ya. Amin, ramah anak, ramah perempuan. Baik, saya Komeng Perlia pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh